Gue telas ini. Telas. Halo. Anda ngapain ketawa-ketawa? Anda sudah mandi belum? Anda minggu kemarin konten Anda itu terlalu busuk. Kok bisa? Saya lagi. Minggu kemarin konten Anda sangat busuk. Sekarang apakah tambah busuk? Gimana ini? ya kita buka konten domba tersesat kita pada hari ini. Oke. Ya, Episode ke-9. 9. Dan Angka cantik sekali ya, ya ampun. Angka 9. Angka apaan sih? Hah? Angka apaan sih? Yang intinya angka lah. Gitu. Oh iya. Anda ngapain Anda? Keren sekali ya. Itu lah. Oke. Apa Oke. ini Mas? Bahas apa ini? Di konten domba tersesat ini kan kemarin Anda sudah dikasih kesempatan dan ternyata konten Anda itu cukup sesat. Tapi tetap sesat bintang tamu kita yang kemarin itu. Banyak ya bintang tamu kita sudah 2 orang itu. 2 orang banyak ya Mas ya. Ya segitu aja toh. 1-2 orang berkumpul kan Tuhan hadir kan gitu. Ya. Kita pinjam kata-kata dan ayat itu untuk memotivasi diri kita. Jangan punya rasa rendah diri istilahnya. Oh, yang merendah diri kan. Nah, padahal topik konten pada hari ini condong merendahkan diri kita sebenarnya. Oh gitu ya. Iya, saya sebenarnya pengen bahas Kita sudah rendah Mas, gak usah direndahkan lagi. Justru rendah tinggi Mas. Oh gitu ya. kan merendah untuk meninggi. Rendah untuk meroket. Rendah untuk meroket. Saya ingat kata-kata teman saya itu. Iya, merendah untuk meroket. Biasa. Iya. Sering juga kayak di komunitas besar itu. Iya, Bang. Orang-orang yang dipuji sok rendah. Iya. Rendah untuk meroket. Iya, Bang. Nggak Kayak kalian apa-apa. semua ya. Yuk. Saya ingin membahas tentang kita kan semuanya juga topik kita tidak lepas dari gereja nih. Sedikit-sedikit kita membahas tentang gereja nih. Iya. Nah, saya itu kok merasa kok ketika saya ibadah kan kita udah kemarin di konten yang kemarin kan kita bahas nih. Dan ketika saya terapkan PPKM. Jadi online dong Apa? sekarang. Kenapa? Mas minum dulu, ini bawa apa ini Mas? Hah? Oh. Apa? Ini makanan untuk kaum Anda. Singkong rebus. Ya, ini untuk kaum seperti Anda. Nah, Enggak apa-apa Mas. Namanya Ya. juga ini yang ya ini adalah untuk kaum seperti Anda. Nah, susah sekali. sambil dimakan nih kita aku pengen bahas nih tentang gereja ya. Langsung to the point aja, kita nggak usah pakai tuh bodo amat. Iya. Gereja itu kalau menurut saya loh ya, Kenapa? itu kok belum memberikan sesuatu yang saya harapkan. Jadi kadang-kadang itu saya punya ekspektasi tinggi terhadap gereja nih. Saya merasa saya ingin bahwa hidup saya diubahkan dari gereja. Tapi ketika saya ke gereja, tahu-tahu itu saya tidak mendapatkan apa yang saya mau gitu loh. Nah, itu kira-kira kenapa nih, monggo? Loh, lah Anda udah kasih apa ke gereja? Anda sudah kasih apa ke Tuhan? Iya. Kenapa Anda memohon? Kenapa Anda berharap? Iya kan setidaknya kan itu biar Anda jangan gitu Anda. Jangan-jangan Anda seperti ini. Gimana? Saya pengen bertumbuh di gereja, sukses dari gereja, dapat pekerjaan dari gereja, makan mau dari gereja. Enggak juga. Saya cuma mengharapkan bahwa ketika Mbak saya itu hidupnya malah jadi nggak fleksibel. Loh, saya itu malah pengen ketika saya itu miskin, saya itu ke gereja saya bisa jadi sukses. Oh gitu. Jadi ketika saya ke gereja, kemudian saya mengikuti ibadah di gereja, saya pengen saya itu mendapatkan kebebasan. Wah, Anda salah tempat Mas. Kebebasan seperti apa? Kebebasan ya dalam sebagai hal kebebasan finansial. Kebebasan finansial ya Anda nggak ke gereja, Anda ke bank aja ambil Iya. kredit kur. Iya. Ya itu nggak Lebih bisa lagi finansial. sertifikatnya digadekan, jangan yang kur lebih besar lagi. Oh, iya, Atau jangan iya. Anda cari pesugihan aja ke dukun. Oh iya. Mengikut iya, Tuhan iya. itu Iya. susah, pikul salib sangkal diri. Lah iya lah. itu. Tapi Kok saya Anda kok merasa- enak-enak saja? Tapi saya merasa itu PHP gitu loh. Gereja itu kayak memberikan PHP bagi semua harapan kayak pacar saya Anda gitu. dong berarti. Nah kan gereja kekasih kita. Oh gitu.
Gereja adalah bagian Gereja dari apa diri Tuhan kita. yang kasih kita? Ya. Gereja. Gereja, ya. Iya. Biar nggak dosa ya. Iya. Itu lebih ke sistemnya. Nah. By the way ini enak banget nih singkong rebusnya. Iya mas. Nanam sendiri ya. Ini kenapa jadi bahas singkong Anda? Ya apa-apa. Saya sebenarnya nggak kuat kok ngomong gereja terus itu mas. Saya berusaha mengalihkan pembicaraan sih. Ya hampir panas tubuh saya. Oh gitu ya berarti. Mau terbakar. Kuping Anda ada filternya ya mungkin ya. Raja terakhir. Oh iya. Nah, sebenarnya kan menurut Anda nih, Ah. katanya di briefing tadi saya suruh lempar ini ke Anda dulu nih. Oh Nah, gitu. jadi kalau mau marah Masa ke bagian dia. desainnya kan Anda sebutkan sih mas. Ini sudah online loh mas. Sudah on air loh ini. I don't care. Ya, Saya kehilangan kepercayaan terhadap Anda, mohon Iya, maaf. iya. Konten yang lalu itu saya sudah bersyukur nggak di take down ya, mohon maaf. Oh iya. Oke. Kenapa? Gini sebenarnya kalau saya itu berharap salah nggak sih kalau aku tuh berharap kalau gereja itu tidak memberikan harapan palsu terhadap apa yang semua yang saya inginkan gitu loh. Nggak benar. Kenapa itu nggak benar? Loh, tujuan Anda itu untuk beribadah apa untuk berharap? Loh Anda jangan nyalain saya dong. Saya tuh kan menaruh harapan. Saya kan udah susah nih. Saya udah susah. Kok disusah-susahin? Loh ya ke gereja tambah susah lagi. Kok Anda bisa ngomong susah? Saya tuh pengennya tuh berkat gitu loh. Saya tuh pengennya tuh kalau pulang dari kan ada nih firman ada nih orang-orang bilang ke gereja, pergilah ke gereja dengan hati yang hancur. Nah, hati saya hancur, saya bawa ke gereja tuh. Hati Ya, Anda tapi tapi saya nggak mendapatkan apa yang saya inginkan. Saya pulang juga biasa aja gitu loh. Gini, Apa itu loh? saya potong sedikit Oh, bentar, ya, Mas. monggo mas. Ya. Anda itu mungkin di PHP siapa? Gereja itu kan sebuah tempat. Nah, Mbak Tuhannya yang PHP jenengan atau Ya kalau majelisnya atau mungkin teman Anda sendiri? kalau saya berpikir agak pintar ya. Iya. Saya memaklumi kalau misalnya saya dengan relasi saya dengan orang-orang di gereja itu mungkin kalau ada friksi itu mungkin wajar ya kan kita interaksi dengan sama manusia nih. Cuman saya nggak mendapatkan apa-apa di situ gitu. Ketika saya bergereja di segala tempat deh. Gitu. Saya tuh kayak mendapatkan apa-apa gitu loh. Saya nggak Anda mendapatkan mas, capek mungkin. Nah, saya dapat capek, saya udah capek buang waktu, kesel lagi korbannya lama banget kan gitu. Kan gitu loh. Nah itu saya terus waduh kok ini kok Anda ke kuburan aja berdoa sama ini Tuhan. nggak masuk ini. Ini nggak masuk ini. Nggak masuk. Anda ke tempat dugem aja kalau nyari enak. Nah iya. Iya. Nggak usah ke Kalau Anda mau kaya ya udah ke bank pinjam uang usaha. Atau ke dukun cari pesugihan. Nah kan saya. Kalau menyebut Tuhan itu sangkal diri pikul salib susah. Lah sekarang gini deh, aku tanya sebenarnya mengikut Tuhan biar kita merasa gereja nggak PHP sama semua harapan itu tuh kayak gimana sih coba? PHP-nya yang gimana ya? Atau mungkin Anda perlu contoh? Ya gini mungkin saya habis misalnya saya habis dapat warisan, bukan warisan lah, mungkin saya habis dapat hadiah motor dari bank misalnya, saya dapat undian dari bank, tahu-tahu hadiahnya dialihkan, nama saya nggak jadi dapat nih. Terus kan tiba-tiba saya ke gereja, saya kan dengan hati yang hancur nggak dapat motor tadi, saya kan berharap ke gereja nih biar saya dapat lega, saya dapat kelegaan nih. Saya pulang biasa aja tuh, berarti kan gereja menjawab kebutuhan saya gitu. Itu ya. Ya mungkin Anda yang harus menjawab kebutuhan Anda. Iya. Oh Anda gitu ya. tuh. Masalahnya cuma dari Anda. Nah itu sebenarnya kalau menurut Anda nih, biar Saya. ini kesempatan Anda loh buat Iya. memperbaiki kualitas konten Anda, konten kami sudah Anda rusak kemarin loh. Kok saya lagi. Nah itu sebenarnya kalau ibadah yang sejati, ketika kita datang ke gereja, itu gimana sih caranya biar kita itu enggak merasa kalau gereja itu memberikan harapan palsu untuk semua keluh kesah kita ini. Cara pandang Anda mungkin Mas. Anda di gereja ngapain? Anda tugas apa? Apakah Anda sebagai apa ya? Mungkin yang orang banyak sebutkan itu pelayan mungkin. Ya. Entah itu apapun, Anda di atas mimbar atau di belakang mimbar itu terserah apa. Itu mungkin yang harus Anda persembahkan itu untuk Tuhan, jangan untuk manusianya. Kalau Anda cuma ingin dapat, wah itu pelayanannya bagus, ini musiknya bagus, oh ini lantainya bersih, oh ini sound systemnya suaranya enak ya, oh lampunya sudah diganti ya.
Nggak Terus apa-apa. kalau Anda cuma mendapatkan yang demikian itu tetap Nggak kecewa apa-apa. Anda. Biar keren. Iya iya. Biar keren. Siapa yang mau itu loh. Sekarang kan misalnya nih Anda kan ya istilahnya kan pemain musik amatir nih Anda nih. Mungkin Malah saya tuh baru belajar, Mas. nah iya, Anda kan baru belajar musik, walaupun baru belajar kan sudah tahu nih. Iya. Misalnya main musik nih, Iya. tahu-tahu dia ada cewek tuh, cewek datang. Terus dia bilang, "Wah, punya keren banget." Kita otomatis kan kita langsung hype kan. Nah, itu kan hype itu yang kita incar kan otomatis. Itu yang orang mana dulu? Kalau saya tuh merasa enggak sama sekali itu. Enggak sama sekali gimana. Kalau saya hidup mungkin saya hidupnya dipandang sebelah mata Mas. Apalagi sama cewek-cewek, Mas. Nah, ya jadi kan ibadah yang sejati itu kan maknanya kabur banget gitu. Sebenarnya itu saya nggak mendapatkan apa-apa gitu loh ketika saya mendapatkan merasa bahwa ibadah yang sejati. Kemudian saya mendapatkan masalah. Iya. Kemudian saya mengharapkan ibadah yang sejati itu bisa memberikan jawaban semuanya. Sebentar, saya juga ingin bertanya. Ini Betul. jenengan jujur-jujuran. Apakah ini sebuah keresahan Anda ataukah ini adalah pengalaman pribadi Anda? Pengalaman pribadi sih. Sama Ya kan saya langsung cerita. aja, apa-apa. Sejak awal kan saya udah cerita ya loh. Ini dengan orang-orang yang bersinggungan dengan Anda itu misalnya yang mengurus apa ya, sebuah kayak komunitasnya atau hamba Tuhannya atau majelisnya atau Enggak. gimana? Saya puasa bodoh dan persetan dengan semua pengurusnya. Oh gitu. Tapi kan saya menganggap bahwa itu semua kita kan sama-sama manusia. Friksi dan segala hal yang terjadi dalamnya kan sesuatu yang wajar. Kita Iya, iya. punya masalah dengan manusia, kita tidak puas dengan organisasi gereja itu kan wajar. Saya menganggap itu wajar. Cuman hubungan saya dengan Tuhan itu loh. Saya merasa kok ibadah itu kok tidak memberikan jawaban atas semua masalah saya gitu loh. Oh, Ya cuma fasilitas HP doang gitu loh. Fasilitas untuk menyembah Tuhan itu tadi. Ya itu juga bisa. Wadah untuk menyembah Tuhan. Ya, tadi. itu juga bisa. Kan saya mendapatkan, saya punya masalah. Saya ke gereja. Mulai dari gereja masalah saya selesai. Harapan Anda Saya demikian. pengen seperti itu gitu loh. Menurut Anda nih gimana? Menyelesaikan masalah seperti itu, kalau pola pikirnya seperti itu, mending Anda kepegadaian, Mas. Iya. Oh, Itu iya. sudah pasti ya. Anda punya dari- emas, Sudah. Anda saya punya itu kan dari yang hancur. Kenapa Anda roasting dari tadi? Saya pengen iya, solusi dong. kan solusinya itu ubah cara pikir Anda. Coba. Ubah mindset Nah, Anda. coba kira-kira ubah mindset gimana ya maksudnya nih? Pikul salib dan apa? sangkal diri. Nah, itu aku pengen penjelasan yang lebih rinci lagi nih. Yo, ibaratnya melu Gusti kira guru penake, Mas. Iya, Mas. Oh. Ibaratnya ikut Tuhan itu enggak hanya enaknya. Oh, Kalau iya, boleh iya, saya iya. terjemahkan kata-kata Mas Pram tadi. Iya. Nggak melulu enaknya gitu ya. Iya. Lah kan ikut Gusti enak. Ada surga. Loh. Kita masuk surga gitu. Hadiahnya kan luar biasa. Anda harus mendapatkannya juga susah payah dong. Berakit-rakit dahulu. Lah iya. Benar. Kalau cuma hadiahnya rantang sama tutup panci, Anda cuma mesti enak. Lah itu kan berarti sama aja berharga. Terus buat apa saya membela agama? Buat Ya, apa memang saya itu. Kristen? Buat Harus apa saya ada belajar? reward dong. Buat apa Rewardnya kan di belajar situ. gitu Anda loh. juga harus di punishment juga biar Anda balik. Yo, kalau masalah agamanya itu kan itu kan agama tidak beraturan. Berarti Anda itu biar ditata kan sebenarnya gitu. Oh, ditatar itu ya. Ditata. Nah, sebenarnya kalau menurut Anda nih, kira-kira sebenarnya gereja yang bisa memberikan pencerahan terhadap umat-umat seperti saya nih. Saya udah sadar nih ceritanya nih. Oh, iya. Terus kira-kira gereja harus melakukan apa nih biar saya bisa sadar Oh, gini. dari gereja. Kalau dari saya kan mungkin ubah mindset tadi nih. Saya punya dua contoh nih, boleh saya utarakan Mas Kok Pram? Anda yang ngomong? Saya kan nggak bisa ngomong. Apa Mas Pram dulu? Bodoh amat lah emang. Saya dulu. Ini yang baik. Di saat saya berada di suatu desa itu ada hamba Tuhan yang hampir emeritus. Itu tiap hari punya jadwal. Mungkin saya masih kecil. Misalnya gerejanya ada 300 jemaat, tiap hari itu nggak tahu, muter terus tanpa libur. Kecuali hari Minggu memang dia melayan apa ya di atas mimbar ya. Hari-hari biasa itu kunjungan jemaatnya, tanya satu-satu gini. Kebetulan beliau juga punya usaha yang luas. Mungkin gaji dari sinode atau dari yayasan dari gerejanya itu mungkin nggak seberapa dibandingkan dari hasil yang diberikan oleh jemaatnya. Itu dari
komunitas yang kecil bisa bertumbuh. Heeh. Dan akhirnya memang beliau sudah emeritus dan tidak ada yang meneruskan semangat beliau waktu itu. Ada satu lagi di saat saya juga sudah hampir memasuki usia sekolah, memasuki usia kuliah, ada hamba Tuhan yang memang baru mungkin. Ya. Ada jemaat yang sedang di bawah ekonomi yang punya istilahnya kebutuhan yang mendadak. Tidak ada yang untuk bahan curhatan, ya hanya hamba Tuhannya yang dibuat istilahnya dimintai pendapat. Kebetulan itu masalah finansial, hanya sekecil apalah, mungkin seharga 5 kilogram beras mungkin ya. Itu benar-benar nggak dikasih sama hamba Tuhan. Kok dia maunya sih? Akhirnya juga si jemaat tadi pergi. Gimana itu? Karena hal yang sepele tadi loh. Kok dia maunya sih? Apa jiwa penggembalaan di situ cuma karena pengen belas kasihan dikit aja kok nggak bisa gitu. Nah berarti kan dia hamba Tuhan yang kurang bagus dia. Dia ngapain mesti kayak gitu? Gitu loh. Ngapain dia? Apa takut gitu? susah? Apa gara-gara membantu takut miskin, Ya, takut kehilangan dong. uang? Ya iya dong, kita tujuan kita ikut Tuhan biar kita hidup damai sejahtera. Lah kalau kita ibadah kemudian kita nggak damai sejahtera, buat apa kita ibadah gitu loh? Iya. Iya kan? Berarti Anda membenarkan jemaat yang lari tadi? Ya iya dong. Oh ya. Iya dong. Oke. Iya dong, bener dong. Mas Pram gimana ini dari dua pendapat? Saya Cari contoh tadi. Ibaratnya analogi ya Mas, kalau Hmm. misalnya kalau ada teman kamu yang minta ikan, pasti temanmu berharap ikan. Tapi kenapa kamu nggak kasih dia pancing? Terus hubungannya apa ini? Nah, kalau tadi beras ya, kenapa nggak kasih misalnya alat aja buat nyok sawahku kayak bajaan, gitu kan juga bisa. Tapi dikondisikan ini sangat urgent ya nih. Sangat Hari urgent. itu juga misalnya di tempatnya penyimpanan berasnya itu nggak ada. Nah, pasti ada. Misalnya anaknya baru sakit, apakah yang diambil keputusan yang diambil dari hamba Tuhan tersebut gimana itu? Itu sampai tidak bisa cair maksudnya. Sampai 5 tidak kg bisa beras cair. tadi nggak bisa cair waktu itu. Ya paling Itu nggak- saya ibaratkan, ini sebenarnya bukan melulu 5 kg beras. Ini lebih tepatnya sebenarnya finansial, uang. Untuk kebutuhan yang sangat mendadak. Oh. Dia tidak mau tidak tahu lagi mau harus gimana ya? Maksudnya mau minta tolong siapa. Dia taunya minta tolong sama hamba Tuhan tersebut. Akhirnya hamba Tuhan tersebut benar-benar tidak ngasih. Oh. Gimana sih? Kenapa nggak ngasih? Ya nggak tahu. Apa memang nggak punya uang atau memang nggak Iya. gimana? Apa memang nggak punya beras? Nah, ya, tadi? kenapa dia nggak ngasih? Ya saya pilih kabur dong kalau nggak ngasih. Iya coba. Di sisi lain Bener loh. ada Lain misalnya ya. seorang gembala itu harus tahu keadaan dombanya. Ya, iya, dan- Dombanya demikian. Kalau dombanya lari ke gembala yang lain yang lebih sayang, apakah salah itu? Ya kan akhirnya dia jadi gereja PHP kan. Dia jadi hamba Tuhan yang PHP gitu loh. Misalnya demikian. Nah. Saya contohkan dua tadi mas, di Oh. tempat yang saya alami waktu saya kecil dan saya beranjak dewasa tadi. Itu ada. Ini cerita sudah sangat lama memang. Tapi belum terpecahkan. Semoga hari ini terpecahkan dan saat kita membuat konten. Emang ini Anda terpecahkan. siapa mecahkan? Ya Anda maksudnya saya kan bukan punya cuma bisa teman-teman Anda. seperti Anda yang pandai-pandai ini loh maksudnya. Kalau misalnya kayak gitu, realistis aja lah Mas, perbandingan lebih banyak yang mana, lebih banyak yang lari atau lebih banyak yang tinggal. Iya. Kalau misalnya lebih banyak yang lari berarti cara kita. Iya. Kalau misalnya yang lari lebih sedikit berarti ya sudah tahu lah. Jadi iya. dari sananya yang kurang. Tapi ada juga domba ya tadi, jemaat misalnya. Ada yang memang harus bertahan karena dulunya pernah berutang budi misalnya. Di suatu tempat apa dulu memang dikasih pekerjaan atau gitu. Ya, Itu juga sebuah salah. Ya, Mungkin waktu-waktu dulu yang ngasih sudah meninggal misalnya gitu. Terus kita kan daripada nanti kita jadi omongan orang kok kayak kacang lupa kulitnya. Terus kita bertahan dengan kegelisahan seperti Mas Pras alami tadi. Gimana itu? Ya, iya.
kok tanya saya mas? saya bukan hamba Tuhan mas. Enggak, maksudnya Iya. jenengan secara psikologis, secara apa ya, ilmu menata kehidupan itu lebih apresiatif saya dibandingkan teman saya yang ini kan lebih banyak emosinya. Udah sesat Kalau saya. di Iya. sana mas. Kan gitu. Iya, saya wawancara aja nggak diundang saya. Oh gitu ya. Enggak apa-apa sih. Tadi gimana mas yang cerita kedua? Ya itu tadi loh ada suatu Intinya. domba jemaat lah. Coba. Itu memang benar-benar punya kebutuhan mendesak. Hari itu juga di tempat berasnya misalnya saya bilang itu nggak ada, tidak ada yang bisa dimintai tolong kecuali hamba Tuhannya yang paling dekat misalnya. Dan hamba Tuhan itu pun tidak bisa menjadi saluran berkat bagi domba yang tadi. Akhirnya domba yang tadi memilih jalan yang lain kan. Oh iya. Ini berat ini. Agak sulit mas. Nah, ya, ini. Nah iya makanya itu jadi pada akhirnya ya kita kan merasa bahwa gereja itu entah mungkin benar dikatakan nih, mungkin dari saya dari tadi diam kan saya mencoba introspeksi nih. Apakah sebenarnya itu diri saya yang mungkin kurang bisa menerima cara Tuhan melawat hidup saya melalui ibadah, atau justru sebenarnya cara ibadah dari gereja itu tidak cocok untuk saya, nah, gitu. Atau Ya, mungkin ekspektasi saya Iya, terlalu iya, tinggi terhadap gereja gitu loh. Malah justru apa yang terakhir ini menurut saya. Nah, ya, ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap gereja gitu. Iya, iya. Gitu loh. Anda mengharapkannya seperti apa, Mas? Memang secara kita itu sama-sama manusia sih. Ya, Nggak ada ya. yang suci, nggak ada yang adanya cuma sok suci, makanya Anda dapatnya cuma kecewa. Nah, iya, saya terus merasa bahwa Dan Tuhan berbicara kepada Anda pun tidak langsung, "Wih, Mas Pras," gitu mah Anda malah takut. iya, maksud Seperti siapa zaman nih? perjanjian lama dulu kan. Siapa ini? Suara Tuhan atau suara manusia? Gitu. Gitu. Bahaya kan? Nah, iya. Kadang nggak bisa bedain kan. Jadi kan saya merasa bahwa apakah keresahan saya ini adalah cara Tuhan untuk memperbaiki pola pikir saya terhadap ibadah di gereja gitu. Yang bahkan sebenarnya gereja itu nggak PHP. Ya menurut Anda PHP juga gak masalah kok. Oh itu pendapat kok. Atas dasar apa, bro? Katanya tadi kok nggak dapat damai sejahtera ketika pulang dari gereja. Maksudnya gitu. Anda berangkat membawa hati yang hancur tadi kan gitu iya, kan. nah, iya, Ini masih saya ingat loh ya. Oh iya, Media rekamnya juga masih ada loh. Anda bisa saya berangus mulut Anda nih. Iya. Sulit kalau ngomongin kita punya ekspektasi tapi nggak sesuai realita. Kan itu namanya bukan masalah, tapi tantangan. Nah, Gimana betul. cara kita untuk menghadapi? Tantangan berarti kita menganggap bahwa gereja itu menantang untuk kita taklukkan. Menantang untuk kita bukan. sebagai untuk merespon hal tersebut untuk bertahan. Berarti setidaknya cara kita untuk bertahan terhadap ekspektasi kita yang nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan itu caranya dengan kita survive. Iya, mau nggak mau survive. Kan ada beberapa cara ya yang diantaranya gantiin ekspektasimu atau ganti ekspektasimu, ganti lingkunganmu atau semuanya ganti. Seperti itu. Berarti misalnya nih Ya, kita tinggal kamu mau ganti ekspektasi apa kamu mau ganti gereja. oh iya, mungkin pilihan Kalau Anda kedua. ganti gereja nanti menyesuaikan lagi, Nah, Mas. ya. Iya. Anda kecewa lagi, ganti lagi kan gitu terus. Lah iya, pada akhirnya nggak ada ujungnya ya mungkin ya. Iya, rumput tetangga emang lebih Lebih hijau. Nah ya berarti kita satu-satunya cara ya kita harus menentukan ekspektasi kita. Kita harus merasa bahwa Iya. gereja ini sebenarnya kan gereja ini sebenarnya ada sebenarnya untuk menjawab kebutuhan kita, tapi tergantung bagaimana cara kita menyikapinya Iya, gitu mungkin. mengevaluasi Wah. Tak kasih tip ekspektasi ya. lagi. Ya, Jadilah orang sukses pengusaha. mana? Ya tadi. Tip. Nih, tips kata-kata motivasi maksudnya. Oh iya. Udah, iya. gitu aja. Anda Oh, punya iya, duit iya. gampang. Oh iya jadi Gak usah kayak punya keresahan itu. Anda nggak datang aja dijenguk. Kenapa sakit? Padahal cuma mencret. oh iya. Beda sama orang yang maaf kata loh. Ini kenyataan loh ya. Iya. Ini nggak iya, usah iya, ngomong iya, iya. Beda sama yang suci, proletar ya, ya, Mas. Iya. Gitu loh ya. Lalu Mas kenapa nggak perpuluhan? Bukan masalah perpuluhan. Ya contohnya seperti itu. Gitu loh. Gitu loh. Ini loh ya, kita kira Oh, orang iya, kamu iya, Anda iya. dipandang berharga, misalnya Anda dipandang sukses, Ya. Anda dipandang penyandang dana terbesar. Ya.
penyumbang misalnya Ya, gitu. pasti dicari ya. Dicari. Anda mindset aja, wah, kita doakan gini. Berarti suatu-satunya cara ya Kira-kira ada orang yang sekarang ini baru model COVID mau meninggal aja. Ya. Kira-kira orang yang nggak tahu, apa ya orang nggak terkenal lah Ya. mati ya biarin. Berarti Itu kita yang terjadi mas. berarti- Bahaya Anda. Berarti kalau kita berekspektasi bahwa itu bisa menyelesaikan masalah kita, berarti itu salah ya berarti. Alah. Kalau nggak salah ya seperti iklannya BUMN, Pegadaian itu mengatasi masalah tanpa masalah. Oh, tak kira program acara yang dulu mengatasi masalah tanpa solusi. Itu juga boleh. Oh iya. Tahu-tahu kelar. Tahu-tahu kelar. Itu tadi kan gelontoran. Nah gitu aja. Ya. Yang Tuhan itu kan nggak semudah gitu. Nah, Hadiahnya surga mas. Nah, iya. Kalau hadiahnya cuma rantan dan Saya- tutup panci kan mudah mas. Kalau hadiahnya sepeda, pertanyaannya Pak Presiden. Oh iya. Sebutkan ikan-ikan. Sama ikan. Oke, berarti saya udah benar-benar terserahkan banget nih. Berarti ketika kita merasa bahwa gereja itu PHP, ingatlah bahwa yang PHP itu bukan gereja dan sistemnya, Iya. tapi adalah ekspektasi dari diri kita sendiri masing-masing. Betul sekali mas. Ketika ekspektasi nggak sesuai realita, ya itu tantangan kalian, tantangan Anda. Ya iya, itu berarti kan tantangan ada untuk dilakukan bukan untuk dihindari. Iya. Wah akhirnya Semakin dihindari semakin kayak gitu terus. Nah ya wah Kita akhirnya di tempat yang baru, ya, kita iya, kecewa lagi, kita Lah, ganti iya, lagi iya. terus sampai kami Berarti mati. ekspektasi kita harus turun Iya. dan kita merasa bahwa kita itu nggak ada apa-apanya. Gereja hadir untuk memberikan harapan, tapi tergantung kita bagaimana cara kita menyikapinya. Wah, ini episode ini Enak ya mas ya. memperbaiki kualitas episode Iya. yang kemarin soalnya. Saya keren kok ini Lah, teman-teman di sini. Lah ya, Saya tuh dulu pernah keresahan juga. Kenapa ada sampai terjadi di masyarakat itu kan jenazah pindah gereja misalnya gitu. Jadi jenazah. Oh, iya, Kan bingung. Iya, jenazah pindah. Dulunya di suatu tempat A misalnya. Akhirnya kecewa ke Iya. tempat B. Iya. Kecewa lagi ke tempat C. Iya. Akhirnya meninggal dunia. Meninggal Ini dunia. kan meninggalkan track record kan. Iya. Kan saat upacara pemberangkatan jenazah menjadi sebuah kayak perdebatan. Ya dia merasa kayak nganu dong, dia jadi kayak trendsetter dong. Kan jadi rebutan. Lah ya itu. Apa Anda ingin demikian? Hah? Seperti tadi. Ya mungkin tergantung situasi gereja saya sih. Oh gitu ya. Oke, Tapi yang seperti ini bahayanya apa? Menjadikan sebuah gereja itu menjadi tempat pelarian. Iya. oh iya. Apalagi kalau gerejanya terkenal dengan reputasi gereja pelarian. Oke. Terima kasih nih konten kita istilahnya kita udah upgrade dari konten kita yang rusak yang minggu kemarin itu. Wah, kita terus benar-benar tercerahkan nih. Oke. Iya. Sekali lagi ya, kita di sini juga nggak mewakili siapapun, tidak mewakili apapun, tapi setidaknya di sini kita berani berbicara dan mengutarakan apa yang menjadi pendapat dari pikiran kita. Iya. Oke. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman untuk konten Demam Tersesat supaya kita bisa tetap bersemangat untuk menghasilkan karya-karya yang tidak berkualitas. Oke. Terima kasih. Ya. God God bless. bless you all. Dina dina rika suku